Saudara-saudara, selamat malam dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan dan kita percaya Tuhan duduk di atas puji-pujian saudara dan saya. Sebab itu saudara, kita mau tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah lewat, kita ada sebagaimana kita ada saat ini karena kasih Tuhan. Mungkin banyak yang kita hadapi, masalah, percobaan, sakit, penyakit, tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menolong saudara dan saya yang berseru kepada Tuhan. Dan dia jawab, dia pulihkan kita sehingga kita ada lagi di tempat ini. Saudara-saudara, ya kami ditugaskan lagi untuk melayani firman Tuhan karena ya keadaan belum terlalu safe. Saya bilang panggil dokter, tapi ya tidak mau. Kemauannya kata nanti dokter Sincejo. Ya sudah. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saya tetap bersyukur kepada Tuhan dan menerima akan tugas melayani Tuhan, melayani firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ada saat ini, kalau kita renungkan keadaan kita ini kita ini bukan kuat, tetapi semuanya hanya anugerah Tuhan. Sebab itu kita tetap berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya dalam segala hal apapun. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kami mengundang kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan. Haleluya. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, silahkan duduk. Saudara-saudara, kalau kita membacakan firman ini bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian, kita membacakan ini, yaitu judulnya, yaitu Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan saudara dan saya. Injil itu adalah kekuatan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Orang percaya menjadi kekuatannya, yaitu Injil. Tanpa Injil kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu pegang firman Allah, ya. Dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Saudara dan saya, kita semua yang mengikuti ibadah ini, kita mempunyai keyakinan yang kokoh, bukan ya di dunia ini, bukan dengan hal-hal yang saudara di toko kah, di pasar, di mana. Tetapi firman Allah katakan, kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ya, yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada banyak orang yang tidak percaya, mengaku anak Tuhan, mengaku mengiring Tuhan, pengiring yang setia kepada Tuhan. Apa yang dia tidak tahu, semua dia tahu. Dia katakan, saya pengiring Yesus, tapi ini firman katakan, bisa berkata, aku pengiring Tuhan. Saudari kecil, saudari kandungan, ada yang katakan demikian. Banyak kali kan, oh kita Kristen dari kandungan, tapi mama kita so Kristen. Tetapi apa firman Allah ini katakan? Yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kita hanya percaya begitu saja Injil itu, tetapi kita tidak imani, kita tidak yakini, dan kita tidak melakukan apa Injil, kemauan Injil itu dalam setiap kehidupan anak Tuhan, orang percaya. Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Di kota-kota, desa, pelosok, Injil diberitahukan. Supaya semua percaya akan Injil itu. Tetapi ada banyak orang yang hanya mendengar, tetapi tidak mau percaya dan tidak mau melakukan Injil itu. Injil itu adalah kebenaran Allah. Haleluya. Ya. Kepalanya aja udah bilang, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan saudara dan saya. Kita semua yang menerima firman Allah saat ini. Yang mendengarkan firman Allah saat ini. Kita ini adalah kekuatan kalau kita percaya akan Injil. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Orang bangsa Israel, tapi orang Yunani, saudara dan saya. Dan di dalam ayat 17 dia katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam firman Allah, di dalam ayat ini nyata kebenaran Allah. Ya, saudara-saudara, nyata bahwa itu kebenaran Allah. Yang kita cari hari-hari ini adalah kebenaran Allah. Itulah yang kita ikuti. Kalau kita ikut Tuhan hanya sekedar saja, kita tidak percaya kebenaran Allah. Untuk apa? Kita ada di tempat ini karena kebenaran Allah itu. Haleluya. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara, dari iman datang kepada iman. Kita percaya dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah pencipta serwah sekalian alam. Haleluya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar, orang hidup benar kudus di hadapan Tuhan, dia akan hidup. Firman Allah katakan, ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya, semua yang dapat mengikuti ibadah ini, orang benar dia dapat hidup dengan iman saudara dan saya. Sebab itu mari di hari-hari yang jahat ini, kita jangan abaikan iman percaya kita kepada Tuhan. Akan tetapi kita tetap pelihara sungguh. Supaya benar-benar kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita akan baca di dalam Efesus
ayatnya yang ke-8. Haleluya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Mari kita umat-umat Tuhan yang semua mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan kehidupan kita. Firman Allah ya di dalam Efesus ini katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kita tidak mengenal Tuhan. Ada orang kenal Tuhan dari lahir ya sudah kenal Tuhan. Tetapi bukan hanya demikian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Tetapi kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang kita sudah bacakan. Kamu adalah kegelapan. Dulu kita gelap, amin. Dulu saya belum mengikuti kebenaran Tuhan. Injil sepenuh. Dari kecil orang Kristen, ya dari lahir setia datang beribadah. Ini keadaan saya, datang beribadah setiap minggu, evangelisasi hadir, saudara. Masih pagi, so siap untuk datang beribadah. Tapi sampai di tempat ibadah, ya saya duduk di belakang sana, cuma babak kaca, saudara. Ini kejadian yang benar. Kaca, bakaca, ya, kore sana, kore sini. Kita tidak tahu ibadah sudah mau selesai. Selesai ibadah, oh haleluya. Keluar, puji Tuhan, pulang rumah dengan gaya, dengan tas. Sampai di rumah, selamat siang. Karena ibadah pagi. Tetapi apa yang didapat? Coba tanya, apa firman Allah tadi? Tidak tahu. Nah, ini orang Kristen, saudara. Saya Kristen dari kecil. Tetapi saudara, setelah saya kenal Tuhan sungguh, jalan kebenarannya Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan, saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang sudah difirmankan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, memang kita gelap dulu, amin. Yang belum kenal, ya, firman Tuhan yang sebenarnya. Kita tahu saya orang Kristen. Beribadah tapi tidak tahu sepenuhnya Injil itu. Nah yang Allah mau kita melakukan Injil itu sepenuhnya. Supaya apa? Kita diselamatkan. Dan saudara-saudara. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kita ada di dalam terang. Kalau dulu kita ada di dalam kegelapan. Tapi sekarang kita ada di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Kita berjalan saja, saudara, orang bisa lihat. Kita ini seperti lilin. Walaupun lilin kecil, saudara. Kalau kita pasang, kita masuk dalam gelap gulita. Menjadi terang, kelihatan terang lilin itu. Demikian dengan saudara dan saya. Kita masuk di tengah-tengah orang yang tidak percaya firman Tuhan. Kita ini seperti lilin. Haleluya. Kita ini menjadi terang. Dan di dalam kegelapan itu mereka akan melihat kita. Ada lilin, ada terang. Itulah saudara dan saya. Kalau kita berada di dalam kegelapan. Kita jadi lilin, walaupun lilin kecil, tapi menyinari kegelapan itu. Saudara-saudara, kita ini jadi contoh di dalam kegelapan itu. Ada lilin di tengah-tengah kegelapan itu, yaitu saudara dan saya. Bagi semua orang, dimanapun ada yang masih dalam kegelapan, saudara masuk di dalam itu menjadi terang. Kita disorot dalam gelap itu. Wih, sana ada lilin.
sana ada terang. Ya, saudara-saudara. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Ini firman Allah tandaskan. Mari kita mau hidup sebagai anak-anak terang. Kita mau hidup seperti lilin itu. Kita taruh di kegelapan. Pasti akan menjadi terang di sekitar itu. Saudara berdiri di tengah-tengah orang yang belum punya firman. Menjadi terang bagi mereka. Mereka dapat melihat saudara dan saya. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya mau jadi anak-anak terang. Haleluya. Kalau dulu saya gelap. Dulu saya gelap gulita. Tapi saya sekarang menjadi terang. Bagaimana kehidupan anak-anak terang? Ya. Kalau anak-anak terang itu menjadi contoh saudara-saudara. Biar kita dicerca, biar kita diejek, biar kita diolok. Kita punya terang, kita punya pendamai yaitu Tuhan Yesus. Kita punya iman, kita punya firman Tuhan. Kita punya Injil Tuhan. Ada kekuatan bagi saudara dan saya menghadapi situasi apapun. Kita punya firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara, jadilah terang. Menerangi dunia yang gelap ini. Menerangi keluarga-keluarga yang belum mempunyai firman Tuhan sepenuhnya. Mari saudara kita mau baca di dalam 2 Korintus ayatnya yang pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Bunyinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dulu kita tidak kenal Tuhan. Tapi kita datang kepada firman-Nya. Di dalam Injilnya itu kita jadi terang. Kalau dulu kita gelap, sekarang kita terang. Ya, ayat 17 katakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Dengar baik-baik firman Tuhan. Yang belum jadi ciptaan baru, koreksi baca firman Allah. Saya beribadah, tapi firman Allah katakan harus jadi ciptaan baru. Bagaimana menjadi ciptaan baru? Ikut Tuhan, percaya perkataan Yesus. Dan datang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dipercik, dipancar-pancar begini. Tidak ada di dalam Alkitab. Tapi masuk dalam air dan keluar di dalam air. Itu kita dibaptis, segala kesalahan dosa kita sudah dikuburkan. Kita bangkit, kita keluar dari dalam baptisan itu. Kita anak-anak terang. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Jadi, kita ini adalah ciptaan baru. Begitu kita keluar dari dalam air, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Segala kejahatan, segala yang tidak menyenangkan Tuhan sudah lewat. Bukan orang semua sempurna. Dari tidak sempurna dijadikan Tuhan, percaya Injil dan kita menjadi sempurna. Yang lama firman Allah katakan berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kerinduan saudara dan saya. Yang lama sudah pergi dan yang baru datang, yaitu tetap
pada posisi Tuhan. Berdiri pada iman, percaya pada Injilnya Tuhan. Supaya benar-benar pengiringan kita tidak sia-sia. Tapi kita akan tembus di dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara, mari kita mau tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Dan kita tetap mengiring kepada Tuhan. Dengan sesungguhnya melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Apa yang baik itu yang kita kerjakan. Menjadi lilin, menjadi terang dalam kegelapan. Kita harus berusaha. Karena yang lalu, yang tidak berkenan kepada Tuhan sudah ditinggalkan. Dan yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Allah. Tetapi saya akan membacakan lagi di dalam Matius 4 ayatnya yang ke haleluya. Matius 4 ayatnya yang ke-19 bunyinya demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oh, haleluya. Firman Allah katakan Yesus berkata kepada mereka, kepada saudara dan saya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukan penjala ikan, saudara. Tapi Yesus katakan, "Mari ikut dia. Aku akan jadikan penjala manusia." Yang belum menggenapi firman Tuhan, kita menjadi, ya Yesus jadikan kita penjala-penjala manusia untuk datang percaya sungguh pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini, tanpa kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sia-sia adanya. Tapi kita rindu kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi mau jadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Apa yang belum kita lakukan kepada Tuhan, lakukan saudara. Karena ini firman Tuhan yang mengatakan. Bukan manusia. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan. Kita lakukan. Renungkan selalu apa yang kita belum lakukan pada Tuhan. Apa yang kita abaikan. Mari kita bangkit dan kita lakukan segala tuntutan firman Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Kiranya firman Allah ini kita dengar dan kita mau melakukan akan segala kehendak pada Tuhan, daripada Tuhan, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.